Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang teori dari Burgos Frederick Skinner atau biasa dikenal dengan B.F. Skinner tentang teorinya yaitu pembelajaran operant conditioning. Siapa sih Burgos Frederick Skinner ini? Dan apa sih itu pembelajaran operant conditioning? Oke, sebelum kita bahas itu semua, kenalin dulu nih kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Rumaisya Putri Riswantoro, Adisti Fadila, Encang Fitriani, dan Sheila Mutiara. Oke, sekarang kita bahas ya. Siapa sih Burgos Frederick Skinner atau yang biasa dikenal B.F. Skinner? Kenapa dia bisa mempunyai teori pembelajaran tentang operant conditioning ini? Jadi, B.F. Skinner adalah seorang tokoh psikolog Amerika Serikat yang sangat terkenal karena pengaruhnya terhadap behaviorism. Skinner lahir pada tanggal 24 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Dia menyebut filosofinya sendiri sebagai behaviorism radikal dan menyarankan bahwa konsep kehendak bebas hanyalah sebuah ilusi. Skinner percaya bahwa semua tindakan manusia adalah akibat langsung dari pengkondisian. Teori dari Skinner yang paling terkenal yaitu penciptaan ruang operant conditioning atau kotak Skinner. Teori belajar behavioristik dari B.F. Skinner meliputi empirisme, behaviorisme, operant conditioning yang terbagi menjadi reinforcement dan punishment. Apa sih empirisme dan behaviorisme? Nah, aliran empirisme menguraikan bahwa perkembangan anak sepenuhnya tergantung dari faktor lingkungan, sedangkan faktor bakat tidak ada pengaruhnya. Dasar pikiran yang digunakan yaitu pada waktu dilahirkan, anak itu diibaratkan seperti kertas putih yang belum ditulis sehingga bisa ditulis menurut kehendak penulisnya. Oke, tentang behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Aliran ini sangat menekankan pada lingkungan sebagai aspek yang sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Jadi behaviorisme sendiri yaitu mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki bakat alami, tapi semua itu tergantung pada lingkungan sekitarnya. Sebelum kita bahas tentang reinforcement dan punishment, kita bahas dulu proses operant conditioning itu sendiri. Jadi gimana sih prosesnya? Nah, proses ini diawali dari stimulus yang kemudian diberikan respon. Respon ini menghasilkan reinforcement atau punishment yang masing-masingnya ada positif dan negatif. Sekarang kita bahas tentang reinforcement. Yang pertama, reinforcement positif, yaitu pemberian reward yang dilakukan untuk menguatkan perilaku positif. Jadi dilakukan untuk menguatkan perilaku positif. Contohnya kayak gimana? Contohnya, ada seorang siswa yang sangat aktif di kelasnya, maka gurunya memberikan apresiasi atau reward kalau dia tidak perlu mengerjakan tugas gitu. Contoh lainnya, ketika ada siswa yang berhasil melakukan suatu kegiatan tertentu yang baik atau melakukan tugas dengan baik, maka guru memberikan pujian di hadapan siswa lainnya gitu. Hal ini bisa memberikan efek kepada siswa tersebut bahwa dia akan merasa, wah, jika aku terus-terusan berperilaku baik, maka juga akan ada efek yang baik. Yang kedua, kita bahas tentang reinforcement negatif, yaitu pemberian reward yang dilakukan untuk menghentikan suatu perilaku negatif. Jadi dilakukan untuk menghentikan suatu perilaku negatif. Contohnya kayak gimana? Contohnya, ada siswa yang ngobrol gitu di kelas, tidak fokus selama pembelajaran. Maka gurunya berkata, oke, siswa yang bisa fokus pada pembelajaran sampai akhir, maka akan saya berikan coklat atau bunga gitu kan. Atau ada contoh lain seperti ada anak yang rusuh di kelas, maka diberikan snack biar dia diam gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya perilaku ini bukan perilaku yang positif, bukan perilaku yang baik, karena anak akan merasa bahwa kalau dia akan berperilaku baik kalau ada hadiah. Jadi kalau nggak ada hadiah, maka dia akan berbuat seenaknya gitu, tidak melakukan perilaku yang baik. Jadi kata kuncinya di sini, kalau reinforcement positif yaitu dilakukan untuk menguatkan perilaku positif tersebut. Kalau reinforcement negatif yaitu dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif.
sekarang kita bahas tentang punishment atau hukuman. Yang pertama, ada punishment positif, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Oke, jadi usaha untuk mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, sehingga dihukum oleh gurunya untuk mengerjakan tugas tambahan. Atau ada 2 orang siswa gitu yang ribut di kelas. Maka guru akan melihat dengan mengernyitkan dahi gitu, menatap tajam, sehingga siswa tersebut kayak merasa bersalah sampai mereka diam gitu. Yang kedua, ada punishment negatif, yaitu tindakan menyingkirkan benda atau apapun yang dapat menimbulkan perilaku negatif. Jadi, menyingkirkan sesuatu yang menimbulkan perilaku negatif tersebut. Contohnya, ada siswa yang bermain HP dalam pembelajaran atau di kelas, maka gurunya menyita HP tersebut. Atau ada 2 orang siswa yang ngobrol di kelas saat pembelajaran, maka gurunya memisahkan tempat duduk mereka untuk berjauhan. Jadi, kata kuncinya, punishment positif yaitu usaha mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Jadi, kata kuncinya melemahkan respon. Sementara punishment negatif yaitu usaha menyingkirkan benda atau apapun menimbulkan perilaku negatif. Jadi, kata kuncinya menyingkirkan segala sesuatu yang menimbulkan perilaku negatif. Gitu ya. Jadi, kesimpulan atau inti dari teori B.F. Skinner ini adalah konsekuensi yang nantinya bakal nentuin seseorang itu ngelakuin pengulangan perilaku di lain waktu atau tidak. Itu dengan cara reinforcement atau punishment. Baiklah, itu tadi pemaparan atau penjelasan tentang teori dari B.F. Skinner, yaitu pembelajaran operant conditioning. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.